Temperance itu apa sih? Temperance artinya pengendalian diri. Definisi pengendalian diri merupakan suatu keinginan dan kemampuan dalam menggapai kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang pada hak dan kewajibannya sebagai individu dalam kehidupan keluarga, sesama, dan Tuhan. Temperance itu dalam KBBI ada 3, yang berarti bertarak, berpantang, dan menyangkal diri. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana bertarak dalam 3 hal. Yang pertama pakaian, yang kedua narkoba, yang ketiga judi. Yang pertama pakaian. Siapa di sini yang suka boros dalam berpakaian? Pasti ciwi-ciwi nih. Nah, pakaian itu kalau kita berlebihan itu tidak baik. Kenapa? Dalam Ellen G. White Ministry of Healing dari Petrus 3 ayat 4 halaman 289, pakaian yang paling indah yang Tuhan berkenan supaya kita kenakan pada jiwa, tidak ada pakaian lahiriah yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita memiliki roh yang lemah lembut dan tentram. Tapi Alkitab mengajarkan kesederhanaan dalam berpakaian. Demikian juga hendaknya perempuan berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal. Ini terdapat dalam 1 Timotius 2 ayat 9. Jadi jangan kita memamerkan kemewahan kita melalui pakaian atau hiasan dalam yang kita pakai. Ciri-ciri orang Kristen yang bertarak. Yang pertama, sopan dan sederhana. Yang kedua, mutu pakaiannya baik dan warna tenang, praktis dan tahan lama, hangat dan melindungi tubuh, bersih dan rapi. Inilah ciri-ciri pakaian orang Kristen yang bertarak dalam pakaian. Lanjut yang kedua yaitu narkoba. Kita tahu semuanya bahwa narkoba itu memang tidak baik. Kita tahu kalau narkotika adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Dan menurut undang-undang di negara kita, narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi dan menurunkan kesadaran serta menyebabkan kecanduan. Kecanduan ini yang membuat kita harus bertarak, dan obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kejatuhan jika pemakaiannya berlebihan. Kita harus menghindari narkoba karena memang efeknya itu menyebabkan kita menjadi kecanduan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahkan kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kita harus menjaga tubuh kita, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bukan untuk kita foya-foya dan merusaknya dengan narkoba. Yang ketiga, terakhir, ini adalah persoalan tentang judi. Judi adalah cara seseorang untuk mendapatkan uang lebih banyak tapi tidak halal. Dengan melakukan judi itu suatu hal yang tidak baik, karena dalam Yeremia 17 ayat 11, seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal, pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Jadi di sini saya berikan warna merah. Demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Jadi itu tidak halal, bukan? Makanya Tuhan seperti pepatah, uang yang masuk dalam kantong bolong itu sama aja. Kita tidak menikmati kekayaan tersebut, tapi akan hilang begitu saja. Apa yang harus kita lakukan ketika kita kecanduan berjudi?
Kita harus mengakui kepada Allah bahwa kita punya masalah yang serius. Kita harus curhat dan berhentilah saat itu juga. Kita harus memiliki komitmen kalau kita mau bertarak dan minta dukungan dari sahabat atau teman. Jauhi diri dari hal-hal yang dapat membuat Anda jatuh dalam keinginan berjudi. Terus kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Allah, juga berpegang teguh pada janji pemulihan. Temperance. Ya, temperance ini memiliki banyak arti ya. Bukan hanya bertarak, tapi kita harus mengontrol mana yang baik dan buat kita, mana yang buruk buat kita jangan kita lakukan. Di sini ada beberapa topik ya dari jenis temperance. Yang pertama adalah alkohol. Alkohol ini memiliki zat yang tidak baik untuk tubuh karena membuat organ tubuh kita sulit mencernanya. Jadi pada saat minuman alkohol itu masuk ke dalam tubuh kita tuh, hati kita akan lebih keras untuk memproses alkohol tersebut. Karena semua yang kita makan, yang kita minum akan melalui hati. Itu fungsi hati adalah untuk menetralisir racun dan segala macam. Namun saat alkohol ini masuk, ini akan membuat hati kita akan lebih keras bekerjanya ya. Jadi bahaya karena hati itu kalau terlalu lama dia dan terlalu keras dia bekerja itu akan mengalami peradangan ya. Itu juga dapat memunculkan, kita bisa lihat di sini, lemak di hati. Karena apa? Karena terlalu lama diproses. Keburu alkoholnya itu ini sendiri gitu. Dan ini juga akan mengakibatkan sirosis, hepatitis alkoholik. Maksudnya hepatitis alkoholik hingga kanker hati. Ya, kalau kanker hati mungkin kita udah paling jelas ya, karena ya tentunya kalau terlalu lama di hati kita tercemar gitu. Dan yang kedua adalah rokok. Mengapa rokok? Karena itu tidak baik untuk tubuh kita ya. Kita harus bertarak diri untuk tidak menyentuh hal-hal seperti ini. Karena apa? Karena rokok mengandung nikotin dan tar. Lah, apa bahaya dua bahan ini? Nah, kita pertama pahami dulu. Rokok itu, kita masing-masing mungkin udah hampir pernah ketemu lah ya dengan rokok. Rokok itu banyak sekali zat beracunnya. Dapat menyebabkan perokok lebih beresiko terkena serangan jantung, stroke, dan kanker. Tapi bukan berarti orang yang cuma ngerokok, tapi yang ngirup asapnya nggak kenapa-napa. Orang yang kena asapnya juga bisa lebih parah bahkan keadaannya ya. Itu saat saya membaca di sebuah situs Timelines Media, karena mengatakan bahwa orang atau perokok pasif intens akan merasakan 2 kali lipat lebih beresiko untuk terkena hal-hal berikut, serangan jantung, stroke, dan kanker. Lalu kita menemukan ada nikotin dan tar. Jadi nikotin ini merupakan senyawa organik alkaloid yang umumnya terdiri dari karbon, hidrogen, nitrogen, dan terkadang juga oksigen. Ya kalau kita lihat di sini, mungkin para perokok di luar sana akan membela, iya kan ada oksigennya juga, baik dong. Nah, tapi kita baca di sini terkadang juga ini ibaratnya bahasa di mana 10% isinya oksigen, tapi yang sisanya nggak bagus semua. Bayangin, ini ada 4 bahan. Masing-masing kalau kita bagi 10 bagi 4 itu menjadi minimal 25 ya. 25 satu ini. Karbon 25%, hidrogen 25%, nitrogen, dan oksigen. Bagaimana Anda bisa mendapatkan oksigen 25% jika 75%-nya terdiri dari bahan-bahan yang lebih berbahaya? Nah, apa sih efek negatif dari nikotin ini? Efek negatif itu banyak ya daripada rokok ini. Termasuk dalam bahaya nikotin adalah kita akan merasakan detak jantung yang sangat cepat. Ini mungkin rasanya seperti kafein ya, kurang lebih. Itu biasanya para orang yang suka minum kopi pagi-paginya itu akan detak jantungnya akan lebih cepat dan tekanan darahnya akan lebih cepat. Lalu di sini tarikan nafas yang berat dan cepat. Jadi pada saat kita bernafas itu akan terasa sangat berat ya. Dan kita tuh bernafas justru jadi sangat cepat karena saking beratnya itu. Karena kalau kita ternafas nih, bayangin kita nggak menghembuskan nafas nih, kayak terlalu lama dalam menarik nafas, kita akan
jadi engap ya, jadi engap. Jadi kita harus terus menarik-narik apa? Jadi harus seperti itu ya. Itu tentunya akan menjadi sebuah bahaya kepada kitanya, gangguan pernapasan ya. Dan tar adalah bahan residu dari tembakau. Jadi pada saat kita tuh menghisap rokok, itu tembakau yang terbakar itu akan mengeluarkan asap. Nah, itulah yang disebut dengan tar. Kalau sampai tar masuk ke hidung Anda atau ke bagian pernapasan Anda akan mengalami gangguan pernapasan, menurunkan sistem kekebalan tubuh atau kekebalan tubuh Anda akan lemah, dan memicu serangan jantung, juga meningkatkan resiko kanker. Kenapa? Karena di dalam tar itu memiliki asap ya, sedangkan kita menghisap asap knalpot, asap pabrik saja sebenarnya sudah tidak baik, karena di sana tuh ada bahan karsinogenik ya. Itu tidak baik untuk tubuh. Itu dapat kalau perlahan-lahan itu akan menyebabkan penyempitannya pembuluh darah. Itu juga bisa akan membekukan atau menggumpalkan darah ya. Jadi itu bahaya. Oke. Lalu kita masuk ke temperance ketiga, yaitu uang. Uang. Seringkali orang mengartikan bahwa kebahagiaan terbesar adalah ketika mereka memiliki banyak uang. Ya, saya sendiri mungkin dalam waktu dekat ini sangat membutuhkan duit ya. Meskipun saya tidak berbicara bahwa uang itu adalah kebahagiaan yang sangat besar ya. Mungkin masih ada yang lebih besar dari saya. Contohnya saya pengen lebih sukses, saya pengen lancar kuliahnya kan, supaya janganlah stuck. Oke? Banyak kebahagiaan terbesar kita. Cuman dalam berbagai atau banyak jenis orang tuh menganggap bahwa ketika mereka memiliki banyak duit, artinya mereka sudah mendapatkan kebahagiaan itu. Namun, yang aslinya adalah ketika kita harus memiliki banyak uang, kita harus berpikir bahwa uang itu harus digunakan untuk kebutuhan, bukan keinginan. Dan saat kita memiliki uang yang lebih, kita harus berempati. Berempati maksudnya adalah merasakan apa yang orang lain rasakan. Contohnya orang lain tidak mempunyai duit dan mereka akhirnya kekurangan makan atau telat nyicil kontrakan ya, atau jadinya nggak bisa bayar uang sekolah anaknya gitu kan. Kalau kita merasakan perasaan mereka, tidak mungkin kita akan membuang-buang duit kita hanya untuk membeli sebuah tas yang harganya 50 juta, 500 juta hanya untuk memenangkan sebuah tas limited edition. Ya. Karena ketika Anda membeli tas di toko atau ruko gitu ya, toko-toko kecil atau di ruko, itu akan mendapatkan harga yang bahkan 1/26-nya mungkin ya. Karena kalau kita lihat, kita mengikuti tren dengan kita membeli apa yang kita butuh. Kita akan sangat merasakan bahwa uang itu sangat kita bisa menggunakan uang itu dengan sangat tepat gitu ya. Jadi uang bukan untuk dihambur-hamburkan, uang juga bukan untuk dipakai untuk berfoya-foya ya. Dan yang terakhir, kita game. Seringkali orang tuh menyambut sebuah perkataan, bagaimana Anda menilai sebuah game atau bagaimana Anda menilai orang yang suka main game. Seringnya orang tuh beranggapan bahwa hal itu adalah hal buruk. Sebenarnya tidak semua ya. Game itu bisa berakibat baik ataupun buruk. Itu semua tergantung bagaimana kita mengatur waktu untuk melakukannya serta menggunakannya. Kenapa saya bilang melakukan dan menggunakan? Karena seperti ini. Ada banyak orang di luar sana yang kerja sebagai seorang game developer atau pembuat game, dan mereka itu kaya gara-gara gamenya itu bagus dan banyak orang mendownload lah ke mereka. Banyak orang terus mereka invest money dari setiap orang yang mendownload, merating dan segala macam ya. Belum lagi kalau mereka mendapatkan collab atau bergabung dengan game lain, itu akan menaikkan value marketing mereka, marketing value ya. Dan mereka tuh game itu nggak selalu mengenai cara membuat ya, tetapi orang yang memainkan
dan dia dapat mewakili sebuah organisasi atau sebuah negara. Ya, sering disebut dengan e-sport, entertainment sport. Nah, kalau di Indonesia ada dan udah sangat sukses lah ya, bisa dibilang. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang sebenarnya bisa disebut sebagai atlet ya, karena mereka bukan dari segi buruknya melihatnya, tapi mereka tuh bisa belajar dari kekalahan mereka, seperti itu. Nah, game juga ini bersifat adiktif. Mereka memiliki efek candu pada setiap pemain ya. Ini mungkin nggak kebaca ya slide-nya, cuman kalau saya giniin, nah, game juga bersifat adiktif karena memiliki efek candu terhadap pemain karena akan semakin tertantang untuk memainkannya. Iya, itu akan semakin tertantang untuk memainkannya karena timbul dalam hati itu rasa ketidakpuasan akan satu level, ataupun mereka tuh merasa episode yang ini atau level yang ini tuh gantung. Mereka harus melakukannya lagi, sehingga mereka akan lupa waktu dan tidak bisa melakukan yang namanya pertarakan atau temperance. Untuk materi selanjutnya ada teh, kopi, dan cola. Seperti yang kita tahu bersama, kopi, teh, dan cola mengandung kafein yang adalah obat perangsang yang dapat meracuni tubuh kita dan menimbulkan keadaan-keadaan sebagai berikut. Ada nervous, grogi, cemas, tremor atau gemetar, pusing, gangguan tidur dan daya ingat, sakit kepala dan depresi, denyut jantung, cepat dan tidak teratur atau palpitasi, dan lemak dalam darah meningkat. Kanker indung telur dan saluran kencing, cacat sejak lahir pada bayi dan masalah pertumbuhan lainnya, penyakit-penyakit pada dada dan prostat, tukak lambung, dan osteoporosis atau keropos tulang. Menghentikan kafein dapat menyebabkan gejala-gejala ketergantungan sementara, misalnya sakit kepala, depresi, mental, dan lelah. Selain kafein, minuman mengandung cola atau minuman ringan lainnya mengandung gula dan senyawa-senyawa fosfat yang juga membahayakan tubuh. Dan minuman-minuman seperti yang biasa kita minum, contohnya teh dan coklat, mereka mengandung tanin, zat yang merangsang lambung dan mengganggu pencernaan, dan juga mengandung theobromine, zat yang dekat hubungannya juga dengan kafein. Ellen G. White menyampaikan kepada kita bahwa minum teh atau kopi adalah dosa, suatu pemanjaan yang merusak, yang seperti dosa lain merusak jiwa. Berhala kesayangan ini menimbulkan rangsangan, melemahkan kegiatan sistem saraf, dan segera setelah pengaruh merangsangnya itu hilang, tenaga menurun di bawah rata-rata sehingga memerlukan rangsangan yang lebih meningkat. Jika kita sudah tahu bahwa minuman ini selain merusak kesehatan juga dapat menyebabkan dosa. Selanjutnya ada belajar dan bekerja. Ellen G. White menyampaikan juga adalah mudah untuk kehilangan kesehatan tetapi sulit untuk mendapatkannya kembali. Kita tidak mau mengerdilkan atau melumpuhkan satu fungsi pun dari pikiran atau tubuh kita oleh kerja berlebihan atau overwork atau merusak atau abuse bagian manapun dari mesin hidup kita. Kita harus bertarak dalam bekerja. Bukan kewajiban kita untuk berada di tempat di mana kita akan bekerja melewati batas. Mungkin satu saat kita ditempatkan di mana kita diperlukan. Tetapi itu hanyalah perkecualian, bukan suatu peraturan. Kita harus bertarak dalam segala hal. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 12, lagi pula anakku, waspadalah membuat banyak buku, tidak ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Jadi kita boleh belajar dan bekerja, tetapi kita harus mengetahui batas dan waktu yang telah ditentukan agar semua dilakukan dengan bertarak. Tidak bertarak dalam belajar adalah sejenis
dengan kemabukan, dan barang siapa yang membanjakan dirinya seperti pemabuk menyimpang dari jalan yang aman akan jatuh dalam kegelapan. Tuhan mau agar setiap pelajar ingat bahwa mata harus tetap diarahkan untuk kemuliaan Allah. Pelajar tidak boleh menghabiskan dan memboroskan tenaga jasmani maupun pikirani dalam usaha untuk memperoleh semua ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, tetapi dia harus memelihara agar semua kekuatannya segar dan bugar untuk digunakan dalam pekerjaan yang Tuhan telah tugaskan kepadanya dalam menolong jiwa-jiwa menemukan jalan kebenaran. Itu yang disampaikan Ellen G. White kepada kita sebagai murid dan orang muda. Selanjutnya ada bebas dari kecanduan seks dan pornografi. Yang harus kita ketahui, Allah yang menciptakan seks hanya diizinkan dan dilakukan oleh suami istri yang telah dipersatukan. Seks diciptakan Allah untuk memiliki keturunan, sumber kedekatan, kesatuan, dan kesenangan. Melakukan seks di luar pernikahan adalah dosa. Jika seks sudah menjadi obsesi, akan sulit dikontrol. Pornografi, pelacuran, dan perzinahan adalah langkah awal seseorang untuk kecanduan seks. Saat ini pornografi dengan mudahnya masuk ke dalam rumah melalui komputer yang terhubung dengan internet sehingga dapat menerima gambar, lelucon kotor, dan iklan erotik. Dan musik dengan video klip oleh bintang-bintang di video musik termasuk MTV yang sering ditonton di TV. Dan telepon juga dan televisi. Dan tips untuk menghilangkan kecanduan tersebut adalah yang pertama, kita dapat memblokir perangkat lunak yang berhubungan dengan pornografi. Yang kedua, pasang gambar atau foto orang-orang yang menginspirasi kita di sekitar komputer atau di kamar tidur kita. Yang ketiga, pindahkan komputer ke ruang umum di rumah selain kamar tidur seperti ruang keluarga. Yang keempat, ketahui tanda-tanda kecanduan, baik tanda umum ataupun khusus. Yang kelima, memiliki rencana dan komitmen pencegahan kecanduan. Dan yang terakhir, buatlah sebuah komitmen yang harus Anda jalani. Bila melanggar komitmen yang sudah dibuat. Lalu apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi godaan untuk melakukan dosa pornografi? Di dalam Kejadian 39 ayat 7-12 katakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Lalu ayat selanjutnya ada Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi kalau kita sudah menanamkan dalam hati dan pikiran kita untuk kita selalu mengingat Tuhan, pikiran-pikiran negatif itu akan pergi dengan sendirinya. Yang selanjutnya ada bebas dari kecanduan citra diri. Fakta tentang citra diri. Tidak ada yang salah dengan menjaga citra diri, itu memang benar, dan orang Kristen harus bangga dengan citra dirinya sebagai mahkota ciptaan Allah. Dan selanjutnya yang jadi masalah, manusia menetapkan nilai yang berlebihan bagi citra diri. Selanjutnya penekanan pada kecantikan dan perawatan diri telah mengambil proporsi sangat berlebihan. Lalu manusia terlalu menghabiskan dana yang besar dan waktu yang banyak untuk memperbaiki penampilan. Citra diri. Tidak ada yang salah untuk menjadi sehat, bersih, dan terlihat cantik ataupun tampan. Tetapi fokus yang terus-menerus terhadap hal ini dapat menarik hati kita melekat padanya hingga menjadikan ilah lain. Dalam PG SSD halaman 130 triwulan 3 2009, tubuh kita adalah harta yang dipercayakan kepada kita, tetapi kita mengambil resiko yang serius dengan menjadikannya ilah lain bila mana perhatian kita berlebihan terhadapnya. Jadi jika kita memang tidak ada salahnya untuk membuat diri kita agar terlihat menarik, tetapi jika itu berlebihan itu dapat
menimbulkan dosa juga dan bisa menjadi ilah lain bagi kita. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang kurang atau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya Jacqueline dan rekan saya Joyce akan menjelaskan mengenai air. Air merupakan senyawa yang penting untuk semua makhluk hidup, entah itu hewan, tumbuhan, maupun manusia. Seringkali kita menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dan air ini merupakan zat yang paling umum di dunia ini. Tanpa adanya air, maka tidak ada kehidupan di dunia ini. Ada dua fungsi air, yaitu fungsi di luar dan fungsi di dalam. Untuk fungsi di luar, kita menggunakan air di luar dari tubuh kita. Contohnya seperti memasak, mandi, dan mencuci, ataupun lain sebagainya. Untuk fungsi di dalam, air yang kita gunakan di dalam tubuh kita. Air yang kita butuhkan di dalam tubuh kita ini cukup banyak, sehingga tubuh kita ini tidak bisa tanpa adanya air. Mungkin kita bisa tidak makan selama 1 bulan mungkin, tapi apakah kita sanggup 1 minggu tanpa minum air? Berikut ciri-ciri air yang bersih. Yang pertama, tidak berwarna. Tidak berwarna ini berarti bening, tidak memiliki warna sama sekali. Yang kedua, tidak berbau. Tidak berbau yang berarti tidak memiliki aroma apapun. Dan yang ketiga, tidak berasa, tidak memiliki ciri khas rasanya. Mungkin kita pernah minum sirup atau minuman bersoda lainnya yang memiliki rasa yang khas. Namun, ciri air yang bersih tidak memiliki rasa sama sekali. Di sini saya ada kutipan dari Nyonya Ellen G. White dari buku Petunjuk Diet dan Makanan Anda halaman 451. Pada waktu sehat atau sakit, air bersih adalah salah satu berkat surga yang paling mahal. Penggunaan secara teratur akan meningkatkan kesehatan. Itulah minuman yang disediakan Allah untuk memuaskan dahaga binatang dan manusia. Air yang diminum secara bebas akan menolong mengisi kebutuhan tubuh dan menolong alam untuk menolak penyakit. Jadi di sini sudah dikatakan bahwa air bersih itu merupakan satu berkat yang diberikan Tuhan untuk kita. Mengapa sih air itu penting? Beberapa ahli gizi berani mengatakan bahwa orang bisa kehilangan segenap lemaknya dan setengah proteinnya tanpa bahaya besar. Tetapi kehilangan 10% saja dari air tubuhnya berarti gawat, dan jika kehilangan 20-22% akan berakibat fatal. Oleh sebab itu, air perlu untuk proses tubuh yang vital. Air adalah pengatur tubuh yang baik. Air membantu setiap organ tubuh agar dapat bekerja dengan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Joyce. Nah, mungkin kita bertanya, berapa banyak air yang dibutuhkan tubuh kita? Di sini dikatakan bahwa tubuh kita ini membutuhkan 2 liter air setiap harinya, di mana 2 liter air merupakan 8 gelas. Karena 1 liter itu kira-kira itu 4 gelas. Nah, jadi kita harus mengkonsumsi 8 gelas per harinya. Nah, kemudian pertanyaannya, berapa liter air nih yang dibutuhkan ginjal kita? Kan air untuk membantu membersihkan organ-organ tubuh kita. Nah, seperti kulit kita atau paru-paru dan juga ginjal. Nah, ternyata ginjal kita dapat menyaring 170 liter air untuk tubuh kita. Dan kebanyakan air ini akan masuk ke dalam aliran darah. Nah, hanya sedikit yang akan dikeluarkan seperti air seni kita. Seperti itu. Dan juga dikatakan bahwa air yang dibuang itu akan membawa kotoran yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita sendiri. Nah, manfaat air bagi tubuh. Ada 8 manfaat air dalam tubuh, yaitu ada vital bagi aliran darah. Nah, ini sistem peredaran darah sangat membutuhkan air untuk mengerjakan fungsinya. Kemudian sarana mengangkut zat-zat kimia, di mana air membantu mengangkut zat-zat kimia ke tempat sistem yang membutuhkannya. Kemudian membantu pencernaan. Air membantu pencernaan, tetapi perlu kita ingat bahwa lebih baik kita minum setengah jam sebelum
makan. Kemudian membantu pembersihan, di mana minum banyak air meningkatkan fungsi selaput lendir dalam usus ini, membantu untuk mencegah sembelit. Nah, kemudian yang kelima, meningkatkan sel-sel darah merah dan putih. Dan juga air juga bertindak sebagai pelumas, di mana air dapat membantu melindungi jaringan-jaringan dari cedera bagian luar. Kemudian mengatur suhu tubuh, yaitu melalui kelenjar-kelenjar keringat agar menyejukkan tubuh seperti keringat kita. Nah, kemudian yang terakhir yaitu awet muda. Nah, kalau misalnya kita banyak minum nih, kebanyakan pria maupun wanita pasti mukanya lebih segar. Nah, kemudian kapan sih sebenarnya air ini dibutuhkan tubuh kita? Saat kapan saja? Nah, pertama itu waktu bangun pagi. Jadi, saat kita bangun pagi, lebih baik kita konsumsi air hangat. Nah, jangan kita langsung menggosok gigi karena vitamin B12 akan hilang saat kita lebih duluan sikat gigi nih dibandingkan minum. Kemudian yang kedua, 1,5 jam sesudah makan dan 10-15 menit sebelum makan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa dianjurkan kita minum itu ya sebelum makan ya 10 menit, 15 menit, dan sesudah makan sampai 2 jam. Kemudian yang ketiga, rutin tiap jam. Atau jangan kita di saat 1 jam nih, kita langsung minum kayak 5 gelas gitu. Jangan, itu juga tidak baik. Jadi rutin aja, 1 gelas 1 jam, 1 gelas 1 jam, itu lebih baik. Kemudian yang keempat, bahwa di malam hari itu dilarang kita untuk minum karena akan mengganggu saat kita tidur, pasti kita akan terbangun. Dan yang terakhir, bahwa ada banyak cara nih di mana air dapat dikenakan pada tubuh untuk menghilangkan nyeri dan menyembuhkan penyakit. Semua orang haruslah terampil menggunakan air dalam perawatan sederhana di rumah. Istimewa para ibu harus tahu bagaimana merawat keluarganya baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Ini diambil dari buku Ellen G. White, The Ministry of Healing, halaman 237. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa memang di dunia kita ini kita akan selalu merasa haus. Namun di ayat ini, ayat yang akan menguatkan kita dalam Yohanes 4 ayat 14, tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal. Terima kasih. Oke, welcome back to Bartok. BG Arilicen Talk. Oke, jadi di sini kami bertiga ingin ngobrol-ngobrol biasa aja kali ya. Ngobrol-ngobrol biasa tentang pertarakan dan air. Sekarang sebelum kita mulai ke inti-intinya, pengen nanya dulu sih, menurut Richan, pertarakan tuh apa aja sih? Seperti penahanan akan hawa nafsu kita untuk bisa bertahan dari kepuasan diri dan nafsu kita. Oke. Contoh-contohnya menurut Richan tuh kayak gimana tuh? Pertarakan ini ada beberapa contoh sebenarnya sih, kayak kita untuk menahan narkoba, menahan seks bebas, atau menahan rokok, banyak lah. Kalau menurut Ariel, gimana nih pertarakan tuh apa ya? Kalau menurut saya ya, pertarakan sama seperti Richan, intinya menahan diri dari segala sesuatu yang menurut kita baik atau dari segala sesuatu yang menurut kita tidak baik juga. Istilahnya kita juga mengatur apapun itu yang menurut kita baik. Contohnya olahraga. Kalau misalkan kita tidak bertarak dalam olahraga, itu juga akan berbalik kepada kita sebagai suatu hal yang melelahkan. Untuk suatu contoh yang tidak baik, ya, contohnya kayak merokok, seks bebas. Kalau menurut kalian tuh ngerokok tuh kayak gimana sih? Kenapa sih orang bisa sampai ngerokok gitu? Menurut saya sih, kalau orang-orang merokok itu kebanyakan dari faktor sosial, ya, seperti temannya itu mengajak untuk merokok. Bro, sini kita rokok. Nah, itu merupakan salah satu ciri kenapa orang lain itu bisa mengikuti jalan dia. Misalnya kita nggak merokok, lu mah nggak keren, lu nggak gaul, lu harusnya lu rokok biar keren. Nah, Kalau menurut Ariel tuh gimana tuh? Menurut saya bisa dibilang setengah-setengah setuju atau setengah-setengah tidak setuju juga, karena memang terdapat kepuasan bila dimana saat kita menghirup zat aditif yang berasal dari rokok tersebut, yaitu memang akan membuat kita lebih sedikit tenang. Cuman dalam sisi lain itu juga tentunya juga punya efek negatif bagi tubuh kita ya. Saya menganjurkan untuk mencari cara atau jalan lain untuk melampiaskan stres kita. Contohnya berdoa sama Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Contohnya aktif dalam gereja. Menurut kalian tuh kayak gimana sih orang-orang yang minum alkohol? Kalau menurut saya ya,
sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari perokok atau peminum. Peminum itu dia ini pertama untuk melampiaskan stres, untuk mendapatkan kesenangan sesaat. Kalau mungkin dari pengalaman teman Richard ada gitu? Sepenglihatan saya sih dari teman-teman saya, memang ada beberapa orang yang memilih untuk minum daripada merokok karena seperti kata Ariel tadi, dia itu kalau rokok itu dampak ke organnya itu lebih terasa, lebih apa ya? Karena serbuk-serbuk dari tarnya itu dia kayak masuk ke dalam paru-paru. Nah, sedangkan minum alkohol ini kan, dia kayak berupa cairan gitu, jadi kayak ini mah cuman minuman beralkohol yang mungkin merusak sementara lah, karena kan dia cuma cairan doang, nggak ada serbuk-serbuk seperti tar gitu. Nah, tapi dampaknya itu memang sama-sama berbahaya dengan rokok. Nah, itu sih ya mungkin dari rokok, minum ya kan. Nah, kalau misalkan berarti kita kalau dilihat ya dari tadi penjelasan abang-abang tadi kan, kalau misalkan rokok sama minum itu sebenarnya nggak baik. Tapi buat orang-orang yang mungkin udah kecanduan, ya mungkin itu tunggu waktu, bukan tunggu waktu mati ya. Tunggu waktu mereka ya udah bosan mungkin ya, atau nggak tobat gitu kan. Mungkin dengan video ini atau dengan omongan kita bisa berubah secara pelan-pelan, ya kan? Oke, setelah itu yang menarik tadi yang saya bahas tuh seks. Nah, seks itu kan, yang ibarat kayak orang kalau minum tuh ya tadi nyambung ke seks gitu kan, orang ke klub minum habis itu nge-seks, seks bebas gitu kan. Kenapa sih orang tuh berani banget buat nge-seks gitu kan? Orang tuh berani banget buat melakukan seks. Jadi menurut sepenglihatan juga saya, orang-orang yang melakukan seks bebas ini sebenarnya ada beberapa faktor ya. Mungkin bisa dari temannya, bisa karena dia melihat beberapa video, bisa melihat dari ajakan. Nah, kenapa mereka mau melakukan itu? Nah, menurut saya orang-orang yang seperti mereka ini kurang teliti dalam mempelajari dari dampak-dampaknya. Sebelum melakukan seks harusnya berpikir lebih matang dulu sebelum melakukannya, gitu sih. Kalau mungkin ya tadi ya saya lihat yang menarik sih yang ini sih, yang video mungkin ya banyak orang yang kayak umuran kita gitu kan, karena video gitu kan, video-video ya gitulah, video-video yang dari luar yang memancing buat mereka melakukan itu mungkin ya terjadi ya, karena lingkungan juga yang terlalu bebas ya kan, bisa menjadi salah satunya gitu kan. Dari video ini cewek cakep nih, bisa nih gitu kan, dengan cara-cara itu kan. Nah, kalau misalkan menurut Bapak Ariel yang menarik dari video ini ya, beberapa orang yang lihat video ini jadi memacu dia untuk melakukan hal itu padahal belum umurnya gitu. Itu menurut Bapak Ariel tuh gimana? Kembali lagi sih ya, tergantung siapa yang melakukan. Kalau misalkan yang melakukan ini anak kecil, ya kita gak bisa menyalahkan cara pola berpikir si anak kecil tersebut, karena memang pada dasarnya anak kecil masih tidak dapat berpikir panjang. Yang kedua, untuk yang dewasa, mungkin seumuran kita ya, Abang Richard, Abang BG, biasanya tuh yang pertama, kalau misalkan seseorang ini sudah mengetahui dari segi buruknya, dari segi sosialnya, walaupun dalam segi religiusnya, berarti si remaja tersebut tidak dapat bertarak dengan baik. Nah, yang kedua, bila mana memang si remaja tersebut belum mengetahui keburukannya, biasanya si remaja tersebut itu dapat ajakan. Nah, yang kedua, itu biasanya dia ini melakukan karena gengsi. Teman-teman gue udah pernah kayak gini, masa gue belum? Gue malu sendiri. Kepo gitu ya, gimana iya, gitu. pengen nyobain gitu. Gitu sih dari saya. Oke ya, kalau misalkan dari itu menurut saya ya semua nyambung sih ya. Dari rokok, minum, seks bebas, itu sih menurut saya yang di kalangan kita yang sering dilakukan semua remaja ya. Pengen tahu nih, apa sih cara lainnya itu loh? Cara lain biar ngilangin nggak ngerokok gitu. Apa sih kita harus ngapain gitu lebih bagusnya gitu menurut Bang Rican, Bang Ariel tuh gimana sih cara lainnya? Awalnya itu kita harus mencari kesibukan kita sendiri. Kesibukan misalnya daripada gue ngerokok, daripada gue minum alkohol, mending gue melakukan sesuatu hal yang lebih berguna, seperti main sama temen di luar, bekerja, ataupun ngerjain PR atau tugas. Kan itu merupakan hal-hal yang positif daripada kita ngerokok ataupun minum alkohol. Nah,
untuk menjaga kesehatan kita juga, kita perlu untuk minum air. Air ini penting bagi kita. Iya. Oke, terus air itu gimana tuh maksudnya? Apa sih air itu gunanya gitu? Kan lah, minum juga ada airnya tuh. Pasti ada kandungan mineral ya kan? Itu air itu gimana tuh? Nah, perbedaan air ini sama alkohol yang kita bicarakan tadi, di mana air yang saya maksud sini adalah air murni. Nah, itu bisa merefreshkan otak juga, bisa melancarkan peredaran darah kita juga. Jadi buat alkohol atau rokok tersebut itu bisa sedikit mengurangi lah dampaknya. Kalau menurut Bang Adel tuh kayak gimana? Ya yang pastinya sih ya seorang yang perokok atau yang peminum minuman keras, yang pasti sih ya dari seorang yang sudah addicted terhadap hal tersebut itu pasti akan susah. Yang pasti sih yang saya bisa pastikan itu kembali lagi ke gimana cara kita untuk merehabilitas pikiran kita beserta tubuh kita. Contohnya untuk membenarkan ginjal kita yang telah terkontaminasi oleh minuman-minuman tersebut. Seperti halnya Abang Richard yang tadi bilang bahwa salah satu caranya itu adalah air. Itu akan mendetoks ginjal kita untuk menghilangkan beberapa zat yang dapat meracuni tubuh kita. Berarti kita bisa dapat simpulkan bahwa minum, rokok, lebih banyak bertarak lah ya, seks bebas, lebih banyak bertarak, lebih dekat kepada Tuhan ya kan, lebih banyakin hidup sehat gitu kan. Lebih ke minum air putih tadi ya, air putih yang banyak gitu kan kepada teman-teman yang menonton Bar Talk ini, agar diingatkan kembali kepada kita lebih banyak bertarak, lebih banyak minum air putih biar hidup sehat. Berpola hidup sehat. Ya, mungkin ada pesan-pesan untuk yang menonton dari kalian berdua gitu. Pesan saya sih buat buat semuanya, seperti tadi, air putih atau air jernih ini punya banyak kegunaan ya. Walaupun dia emang cuma H2O, tapi dia mempunyai banyak kelebihan di dalam air putih tersebut. Dan yang kedua menurut saya, yang penting adalah untuk bersabar, untuk bertahan. Seperti pertarakan tadi, kita untuk bisa menahan hawa nafsu kita untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah, caranya itu adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Menurut saya ya, pesan saya bagi orang yang belum sama sekali untuk mencoba hal-hal tersebut, saran saya lebih baik jangan. Karena bila sudah mencoba dan merasa nyaman akan hal tersebut, itu akan susah. Nah, oleh sebab itu, janganlah kita kayak mencoba-coba untuk cobalah sekali-sekali. Janganlah kita berdalih untuk hal-hal tersebut yang pada dasarnya memang kita udah tahu apa dampak buruknya. Kalau untuk yang sudah addicted atau berketergantungan, yang pastinya kita udah menyadari apa itu dampak buruknya dan seberapa susahnya untuk keluar dari kebiasaan tersebut. Ada banyak hal untuk merehab. Ya contohnya pergi ke dokter yang memang sudah mengetahui hal-hal lebih lanjut akan hal ini. Ya atau juga merehab dalam diri kita sendiri, contohnya untuk mengurangi dosis. Bila mana kita dapat mengatur pikiran kita dan hawa nafsu kita dalam bertarak, kita pasti akan secara cepat, itu bukan suatu hal yang tidak mungkin bagi kita untuk keluar secara cepat dari hal tersebut. Oke, udah kita tahu lah ya semuanya yang ada di sini. Jadi lebih banyak bertarak, lebih banyak minum air putih agar ya kita bisa pola hidup sehat lah ya, biar hidup sehat. Ya walaupun umur kita nggak ada yang tahu, kadang-kadang kita hidup sehat aja bisa mati cepet ya kan. Jadi lebih baik ya kita hidup sehat gitu kan, untuk menjaga tubuh kita gitu kan. Jadi itu sekian dari kami Bar Talk ya. Sekian, terima kasih, bye.